yang misalnya kitab Injil dalam masuk baris apa yang kita tidak Allah maka syaitan kabir orang tua berkata kalau ingin yang sudah membuat tahu Khadijah maka dia berkata kepada anak temanku semak belum artikan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang Qala Waraqah berkata ya ibnu Tarok akan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma ra'a qala Waraqah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dilihat Qala Waraqah berkata ada manusia adalah manusia baik dari Allah jadi itu Allah alladzi nazar ala Musa alaihi salam yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam berkawian dengan muda yang kuat dari kami aku berkawian yang hidayah kepada kami ketika dia mengeluarkan itu mengeluarkan itu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au makhraji apakah mereka akan mengeluarkan orang am ya betul dan ya'ti rajulun qatili min Nabi sallallahu datang seorang sama sekali kecuali yang datang itu adalah orang Arab wahai dari bumi muka ansara nasran ansara dan kalau dapat dan jika aku mendapati pada hari itu maka aku akan menolong malam yang Waraqah wafat maka tidak lama kemudian Waraqah wafat terwahyu terputus wahyu terus بيقرأ التالي ثم روى البخاري وهو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثه بينما في صوت فرفع فإذا الملك الذي جاء من السماء على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمل الوحي وتواتر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihil kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana
وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين. واختلف في الزمن الذي فطر فيه الوحي. Buka halaman 78 ya, kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Fadilatul Syekh Ramadan Al-Buti ya. Wakhtalafa fi zamani alladhi fatara fihi al-wahyu wa qila salasu sanawat wa qila aqallu min dhalik warrajihu ma rawahu al-Baihaqi min anna al-muddata kanat 6 ashhur. Nah, itu dirujuk dari Fathul Bari. Summa rawa al-Bukhari an Jabir bin Abdillah wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi bainama ana amshi idza sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari fa idza al-malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyin baina as-sama'i wal ard faraba'tu minhu apa itu? Ya, fara'abtu minhu ra'abah. Faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Suratul Mudatsir al-ayah al-ula ila as-saniyah ila qawlihi war-rujza fahjur. Al-ayah 74, al-ayah al-khamisah. Fahama al-wahyu wa tawatur. Sekarang kita lihat lanjutan atau bagian akhir dari kisah Bada'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu ya, permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai indikator pelantikan beliau selaku Nabi dan Rasul yang terakhir. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa beliau sendiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak memahami persis sesungguhnya apa yang terjadi pada dirinya ya. Ini unik ini ya. Bedanya sekarang seorang pejabat dilantik untuk jabatan tertentu ya, dipersiapkan pelantikannya dan sebelumnya yang bersangkutan pasti diberitahu. Hampir tidak ada pejabat dilantik secara mendadak ya, semuanya diberitahu dan bahkan tidak sedikit jabatan itu diperebutkan lebih dahulu ya, peras keringat banting tulang segalanya dikerahkan dan terkadang rambu-rambu kehormatan tidak lagi diperhatikan
demi untuk meraih jabatan yang menjadi impiannya. Ya, lalu pelantikannya nanti ya bukan tengah malam, ya pasti cari momen yang tepat, tempat yang tepat, yang kira-kira disaksikan oleh banyak orang. Nah, inilah bedanya Rasul dilantik di tengah malam. Pada umumnya orang sudah pada tidur di tempat yang sangat sepi, yang tidak ada orang lain kecuali dirinya. Nah, lalu dirinya pun tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Ya. Di puncak bukit Jabal Hira yang sekarang ini populer disebut Jabal An-Nur. Ya, kalau sekarang sudah ramai dikunjungi orang, ya, sudah ramai dikunjungi orang, dan hampir tangga yang menghubungkan antara kaki gunung sampai puncak itu sudah tersambung semua. Ya, sekarang ini, ya, jadi sudah mudah untuk sampai ke atas. Malah dengar-dengar ya mau dipasangkan eskalator. Ya, kalau nanti itu betul terjadi, ya semakin mudah lagi berangkat ke atas. Orang yang uzur pun sudah bisa menyaksikan. Ya. Tapi kalau mau menapak tilas perjuangannya Rasulullah, ya bagus. Malam-malam berangkat ke atas. Ya. Saya sukanya itu ya jam-jam 1, jam 2 malam dini hari berangkat ke atas. Pas tiba di puncak di atas itu perjalanan 2 jam, ya, atau kurang sedikit 2 jam sampai di atas puncak. Di atas puncak bukit itu ada tempat sedikit. Nah, disitulah kita qiyamul lail. Tempatnya tidak luas, sekitar 4 kali 5 meter. Di situ kita qiyamul lail di atas puncak itu. Terasa sekali kepala kita dengan langit itu dekat, ya, dekat. Dan di atas puncak itu kita bisa menyaksikan kota Mekah. Ya, seperti kalau kita di puncak Monas, seperti kalau kita di puncak Monas. Ya, satu Jakarta itu bisa kita pantau. Ya, jadi sebelum Grand Samsam ini ada, Tower Samsam, ya itulah puncak Monasnya dulu, kota Mekah itu. Ya, saya berpikir-pikir seperti itu, oh rupanya, mungkin ini hikmahnya, kenapa Allah pilihkan Rasulnya untuk dilantik di tempat ini. Nah, karena di atas puncak itu sangat strategis untuk memantau secara keseluruhan. Ya, kota Mekah, apalagi di malam hari, Nah, dan turun sedikit di situ ada gua. Ya, setelah melewati batu berimpit, gua itu namanya, gua itu namanya Gar Hira. Nah, Gar Hira, gua Hira. Nah, konon kabarnya gunung itu dulu namanya Jabal Hira, guanya itu Gar Hira. Nanti setelah terjadi nuzulul Quran ini baru berubah nama menjadi Jabal An-Nur. Itulah yang pada umumnya kita kenal sekarang. Ya, bayangan saya guanya dulu itu besar, tapi ternyata tidak. Guanya itu sempit sekali. Hanya 2 orang yang bisa masuk di situ. Ya, mulutnya gua juga sangat sempit untuk kita masuk. Hati-hati, ya, tersangkut kiri kanan. Ya, tidak bisa orang lari di situ. Ya. Kalau kita antri di sebelah kiri, maka dapat tempat yang berdiri. Kalau kita antri di sebelah kanan, maka kita dapat tempat yang duduk. Disitulah Rasulullah duduk berzikir, berdiri untuk sholat. Ya. Biasanya sampai di tempat itu kita sholat, berdiri.
Kalau dapat tempat yang duduk ya sholat duduk karena tidak bisa berdiri. Ya. Juga tidak dijumpai ada anjuran untuk melaksanakan sholat di situ. Hanya saja ini menapak tilas perjuangannya Rasulullah, dan kita yakin bahwa di tempat ini dulu Rasulullah melaksanakan sholat, di tempat ini dulu Rasulullah berzikir, dan di tempat ini Rasulullah SAW pertama kali kepadanya diturunkan Al-Quran sekaligus pelantikannya sebagai Nabi dan Rasul. Itu informasi sejarah yang sangat valid. Ya, tidak ada perselisihan pendapat ulama. Lalu di sini lebih lanjut disampaikan oleh mahguru kita, waqtalafa fi zamanil ladzi fatara fihi al-wahyu. Ulama berselisih pendapat mengenai waktu turunnya wahyu. Faqila diantaranya ada yang berpendapat salasu sanawatin, 3 tahun. Wakila dikatakan lagi oleh pendapat ulama yang lain, aqallu min dzalik, kurang dari itu. Warrajihu, pendapat yang rajih, ma rawahu al-Baihaqi min anna al-muddata kanat 6 ashhur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa waktunya itu adalah 6 bulan. Ya, ini bukan wahyu secara keseluruhan dimaksud. Kalau wahyu secara keseluruhan itu ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam 2 fase. Ya, periodisasi Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ini bukan tempat, tapi itu waktu. Ya, Makkiyah yang dimaksud di sini ya sebelum Rasulullah hijrah. Terus Madaniyah setelah Rasulullah hijrah. Ya, setelah Rasulullah hijrah. Selama 12 tahun lebih di Mekah, 10 tahun lebih di Madinah, jumlahnya semua 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Summa rawa al-Bukhari an Jabir bin Abdillah wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Ya. Jabir bin Abdillah ketika beliau berbicara tentang fatrah wahyu ini, faqala fi hadisihi, beliau menyebutkan dalam hadisnya, bainama ana amshi idza sami'tu sautan minas sama'. Ini Rasulullah yang menyebutkan, berbicara. Ya, sementara aku sedang berjalan, tiba-tiba, jadi itu fujaiyah yang berarti tiba-tiba. Sami'tu sautan minas sama', aku mendengarkan suara dari langit. Nah ini
Ini suara dari langit. Farafa'tu basari, lalu aku mengangkat pandanganku. Nah, ini betul-betul hal yang mengagetkan, mengejutkan, ya, mengagetkan sekaligus mengejutkan. Ya, sementara berjalan tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ya. Ya, suara itu pasti suara yang kedengarannya tidak seperti yang biasa kita dengar, suara atau lantunan suara dari lisan manusia. Ini bukan manusia, ini bukan manusia. Jadi karakter suaranya itu memang suara yang unik. Ya, kita semua belum pernah ada yang mendengarkannya. Ya, kalau pernah mendengarkannya suara seperti itu, ya bisa-bisa ada tanda-tanda kenabian yang dia miliki, dan itu tidak mungkin. Ya. Nah, Rasul ini kaget. Farafa'tu basari, aku angkat kepalaku, pandanganku aku angkat. Ya. Apakah beliau melihat sesuatu? Faida al-malak. Nah, ternyata ini beliau melihat. Faida al-malaku alladhi ja'ani. Nah, maka ya, malaikat itu datang kepadaku di Hira. Nah, ini Rasul menyebutkan di Hira. Ya, jadi ini dikatakan di Hira. Ya, apakah di Gua Hira ataukah di luar Gua Hira? Karena dulu itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa jabal itu namanya Jabal Hira. Nah, ya, apakah di dalam guanya itu ataukah di puncak bukit itu? Jalisun ala kursin bainas samai wal ardh. Ya, malaikat itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Nah, ini jadi duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, kira-kira di mana kursi itu antara langit dan bumi? Kalau pertengahannya langit dan bumi, jarak yang tidak bisa dideteksi. Oleh karena sampai sekarang belum ada ahli astronomi yang bisa mengukur ya jaraknya itu langit dari bumi. Langit itu pun kita tidak tahu yang mana itu disebut langit. Pada umumnya orang menyebut langit itu hanya batas pandangannya. Ya, kalau yang kita lihat setiap hari itu matahari. Nah, matahari pun yang kita lihat itu bukan bendanya, hanya cahayanya. Jarak pandang kita itu tidak bisa tembus matahari itu. Matahari itu jaraknya dari bumi sekitar berapa? 150 juta kilometer kalau tidak salah. 150 juta kilometer membutuhkan waktu 8 detik perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya itu 8 detik. Sementara jadi itu matahari kalau dipandang begini. Ya, ketika menyemburkan cahaya itu membutuhkan waktu 8 detik untuk sampai ke 8 detik atau 8 menit ya, saya lupa itu, untuk sampai ke bumi ya. Sementara jarak tempuh cahaya berapa itu? 300 ya, 300.000 meter per detik. Itu baru matahari. Bagaimana langit? Ya, itu. Ini itu matahari relatif dekat. Ya,
planet yang terdekat dari matahari itu namanya planet apa itu? Merkurius, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya, ada 9 planet yang mengelilingi bumi ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. 9 itu. Itulah tata surya kita. Yang terjauh itu Pluto. Yang terkecil barangkali Mars itu ya. Yang terdekat itu Merkurius. Bumi ini planet yang ketiga terdekat dari matahari. Ya. Jadi jaraknya Pluto dari bumi jauh lebih jauh dari matahari ke bumi. Ya. Jadi kalau matahari saja tidak bisa dilihat zatnya, hanya cahayanya, bagaimana mungkin benda-benda langit yang terjauh? Masya Allah. Ini tata surya ini. Ini baru satu tata surya. Ya. Setiap tata surya itu, ya, tata surya dengan tata surya yang ada di tetangganya itu membentuk satu grup namanya galaksi. Ya, galaksi kita ini kalau tidak salah namanya galaksi Bima Sakti. Nah, setiap satu galaksi itu tidak kurang dari 100 miliar benda langit yang besarnya seperti matahari. Coba. Setiap satu galaksi ya, tidak kurang dari 100 miliar benda langit yang besarnya seperti matahari. Satu matahari itu dikelilingi oleh banyak planet. Nah, dan planet itu ada satelitnya. Ya. Terkadang ada planet 2-3 satelitnya. Ada juga yang tidak ada. Bumi ini satelitnya hanya satu, itulah bulan. Kalau ada planet 2-3 satelitnya, nggak tahu bagaimana cara perhitungan bulannya itu di sana. Berarti waktu di planet lain itu tidak sama waktu di bumi planet kita. Karena ya di planet kita ini kalau menggunakan kalender Hijriyah, bulannya bulan-bulan Qamariyah, satu bulannya itu satu kali bulan mengelilingi bumi. Nah, kalau tiga bulannya, mana yang dihitung? Nah itu berarti ada kemungkinan perhitungan waktu di planet lain itu berbeda dengan perhitungan waktu di planet kita. Nah, lalu perhitungan tahun, kalau tahun miladiah perhitungannya itu satu kali bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi kalau Pluto mengelilingi matahari kan lebih jauh lagi. Nah, jadi satu tahun di Pluto itu jauh lebih lama ketimbang dengan satu tahun di bumi. Oh, nah. Karena jarak tempuhnya jauh. Cuma kecepatannya itu kita tidak tahu apakah jauh tapi lebih cepat ya, karena kadang jauh lebih cepat, dekat lebih lambat, nah, finishnya sama. Itu kita tidak tahu persis ya. Nah, jadi untuk menentukan langit itu di mana, ini batas yang tidak bisa diukur sampai hari ini oleh para ahli astronomi ya. Jangankan diukur secara tepat, diperkirakan pun masih sulit ya, karena yang namanya langit itu masih simpang siur, di mana itu langit itu. Nah, Rasulullah mengatakan bainas samai wal ardh, kursi yang diduduki oleh malaikat yang beliau saksikan ketika mengangkat pandangannya itu adalah terletak di antara langit dan bumi. Disitulah berarti fara'abtu minhu, lalu aku itu takut. Ini Rasulullah takut, terkejut. Ada apa ini? Menyaksikan keajaiban. Faraja'tu, lalu aku kembali, fakultu, dan aku mengatakan zammiluni. Beliau meringkas ceritanya ini ya. Yang jelas ya prosesinya itu masih panjang.
setelah melihat malaikat duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Rasul meringkas ceritanya, ya, setelah prosesi penurunan wahyu itu usai, beliau kembali ke rumahnya lalu mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Yang Maha Kuasa menurunkan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wahai orang berselimut, berdirilah engkau dan berilah peringatan. Kum fa'anzir, berdirilah dan beri peringatan. Bangkitlah engkau untuk berdakwah, ya. Makanya dakwah bil lisan itu banyak-banyak dilakukan dalam keadaan berdiri di atas mimbar, ya. Katanya ini ayatnya, Allah Allah, ya. Kum fa'anzir, ya, berdiri menyampaikan dakwah. Surah Al-Muddatsir, surah ke-74 ayat 1 dan 2, ila qaulihi ta'ala, sampai ayat yang kelima, warrujza fahjur, warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Ini ayat yang ketiga ini punya keunikan. Wa rabbaka fakabbir, rabbaka fakabbir, dibaca dari depan, dibaca dari belakang, dari depan ke belakang, ke belakang ke depan, tetap rabbaka fakabbir bacanya. Coba lihat, rabbaka fakabbir, baca mundur tetap juga rabbaka fakabbir. Coba rabbaka fakabbir, dibaca mundur itu rabbaka fakabbir juga. Ini dulu saya duduk di Jakarta bersama dengan Kiai Sawawi Imran, ya. Saya duduk dengan Kiai Sawawi Imran di Pondok Gede. Tanya, nah ini Ustaz, sambil lihat itu ayat, beliau perhatikan, ini rabbaka fakabbir, dibaca dari depan ke belakang, rabbaka fakabbir, dibaca mundur dari belakang ke depan, tetap juga rabbaka fakabbir. Subhanallah. Betul? Sudah lihat? Warrujza fahjur, nah, perbuatan keji itu hindari. Ya, fahama al-wahyu wa tawatar, ya. Maka wahyu itu, ya, Rasulullah SAW, ya, membawa wahyu itu, ya, dan terus menerus, ya, setelahnya itu, ya, secara silih berganti wahyu turun kepadanya sampai batas waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya. Inilah cerita singkat, ya, turunnya wahyu kepada Nabi. Awal mula turunnya wahyu sebagai tanda pelantikan beliau selaku Rasul yang terakhir, ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini pelantikan yang sangat-sangat unik, ya. Terjadi di tengah malam di atas puncak bukit, di mana tidak disaksikan oleh manusia kecuali dirinya sendiri, ya, di tempat yang sangat sederhana. Sementara amanah yang diletakkan di atas pundaknya adalah amanah yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Jabatan Rasul itu jabatan hingga akhir hayat, tidak mengenal periode, ya, dan tidak mengenal insentif. Pekerjaannya intensif, ya, pekerjaan intensif tapi bila insentif, ya. Subhanallah, tidak ada tunjangan, tidak ada fasilitas dinas,
Tidak ada rumah jabatan, tidak ada kendaraan dinas, tidak ada. Ya. Subhanallah, coba. Jadi itu tanda bahwa setinggi-tinggi jabatan seseorang belum ada apa-apanya, ya, kalau dibandingkan jabatan yang diamanahkan kepada Rasulullah. Ya, pekerjaannya berat, imbalan dunianya tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Subhanallah, tantangan, rintangan, hambatan bertubi-tubi datang kepadanya. Ya, segalanya butuh pengorbanan, sampai-sampai jiwa yang jadi taruhannya berkali-kali. Ya. Hingga akhir hayat beliau penuh dengan catatan perjuangan yang sangat luar biasa. Itulah Rasulullah. Ya. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada pejabat mengeluh, waduh kurang tunjangannya, sudah bangkal mobil dinasnya. Ya. Ya Allah, sungguh kita ini sangat cengeng ya. Kalau mau berkaca kepada Rasulullah, Nah, ini pelajaran untuk kita sekalian umatnya. Nah, sekecil apapun nikmat Allah, syukurilah. Nah, siapa tahu rasa syukurmu itu yang tidak cukup ya dengan nikmat Allah yang engkau rasakan. Nah, berkacalah kepada Rasulullah. Nah, bagaimana hebatnya perjuangan beliau, tantangan, rintangan, hambatan yang dihadapi, ya, yang tidak ada perhitungan dunia, tidak ada. Nah, beliau segalanya karena keikhlasan, ketulusan hati. Nah, disitulah sesungguhnya kekuatan itu. Kekuatan yang sejati adalah keikhlasan dan ketulusan hati. Ketika ada hamba yang memiliki ini, keikhlasan niat, ketulusan hati untuk berbuat, mencari ridha Allah, maka itulah kekuatan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq yang akan rahimakumullah. Salat la ilaha illallah.